Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum sempat cuan ya di bulan Maret, segera ya nonton video hari ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua dan bisa memberikan kalian inspirasi untuk mencari saham yang baik. Oke, yuk kita mulai. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengucapkan selamat ya bagi kalian yang sudah cuan di saham ZBRA. Oke, kalian yang mengikuti copy watchlist saham menggunakan traktir ataupun yang mengikuti grup premium AJ Invest, selamat bagi kalian yang sudah bisa mendapatkan cuan di saham ini. Hari ini saham ZBRA kalian tahu terjadi arah, oke? Nah, apakah besok akan lanjut arah? Tidak akan ada yang tahu, tetapi saham ini masih layak untuk diperhatikan untuk besok. Oke, teman-teman? Dan yang sudah mempunyai stok scanner AJ Invest, semoga kalian bisa terbantu nih dengan mencari saham-saham yang murah ataupun mendeteksi saham-saham gorengan yang lagi aktif istilahnya. Oke, yuk kita mulai video hari ini. Jadi teman-teman, saya ingin mulai dulu dari batu bara ya. Batu bara is on fire, guys. Kalian coba lihat ICE Newcastle Coal di hari ini ya. Ini harganya berapa? Ada di 98 ya teman-teman. Jadi harga coal sekarang ini sudah di atas 90 dan bahkan mendekati harga 100 di saat video ini dibuat. Nah, menurut saya ini harganya sudah cukup luar biasa ya. Karena kalau kita bandingkan dengan harga saham di sektor coal itu sangat tidak seimbang. Coba kita perhatikan dulu. Nah, saya ingin mulai lihat dari saham ITMG ya. ITMG coba kita lihat hari ini ada 0,61% dan di Bukit Asam ada 0,36%. Kalau di ADRO malah justru ada terjadi koreksi ya sekitar 1,15%. Karena waktu kemarin ADRO itu ada terjadi kenaikan tetapi hari ini sudah mulai terjadi koreksi. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya ini? Kita coba lihat teman-teman saham yang sedikit gorengan ya istilahnya. Kalau Bumi ya teman-teman tahu ada terjadi kenaikan sampai 9% lebih ya, hampir 10%. Nah, tapi teman-teman kan tahu ya saham Bumi ini sangat-sangat beresiko. Tetapi kenapa saham Bumi ini bisa sampai bergerak kembali? Yaitu karena mereka bandar-bandar menggunakan sentimen harga coal yang sedang naik-naiknya ya untuk menaikkan saham Bumi ini. Nah, bagaimana dengan saham lainnya? Seperti Indi ada kenaikan 10% teman-teman. Ini dalam satu hari loh ya. Spektakuler sekali kan? Dan juga ada DOIT di mana kenaikan DOIT itu di kisaran 6%. Nah, jadi teman-teman kita lihat ya, fenomenanya sekarang apa? Dengan kenaikan harga coal yang setinggi ini, saham-saham coal yang second liner istilah yang kecilnya ini justru kenaikannya cukup spektakuler, dimulai dari saham gorengan yaitu ada Bumi, lalu ada saham DOIT maupun saham Indi. Tetapi bagi saham-saham yang big cap ya atau yang besar, ini mereka kenaikannya belum terlalu terlihat ya. Istilahnya mereka masih cukup flat. Tetapi dalam jangka panjang saya yakin saham-saham ini juga akan ikutan naik setelah mereka bandar-bandar menggoreng saham-saham yang kecil ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sisi potential upside-nya ya. Tadi kan kita lihat dari per hari, sekarang kita lihat dari sisi potential upside-nya. Kita coba lihat dari Bukit Asam. Kalau teman-teman lihat ya dari grafik, ini potensial upside-nya masih sangat tinggi ya. Sekarang kan ada di harga 2.700 dan all time high mereka itu di atas 4.000 lebih. Nah, untuk mencapai harga all time high sih menurut saya memang agak sulit ya. Tetapi anggap saja tidak perlu sampai all time high, di sampai 3.000-an lebih ya, 3.500. Ini Bukit Asam potensial upside-nya juga sudah lumayan tinggi ya, apalagi Bukit Asam itu rajin loh bagi dividen dengan dividen yang sangat besar. Nah, bagaimana dengan berikutnya ya, saham ADRO? ADRO juga kita lihat ada potensial upside yang cukup menarik ya, dimana kita lihat all time high-nya di atas 2000, 2002, 2003-an ya. Nah, tetapi kembali lagi saya bilang, kita tidak perlu muluk-muluk ya mencapai all time high. Kalau ADRO mencapai harga 1.800 saja, kenaikannya sudah sangat besar ya potensial upside-nya. Nah, kalau berikutnya kita lihat bagaimana ITMG ya. Potential upside ini cukup luar biasa ya. Dimana di tahun 2018 ini mencapai 22.000 lebih ya. Nah, sekarang kalau misalnya saja contoh ITMG ini mencapai 20.000 itu sudah hampir 2 kali lipat kalau kita beli di harga sekarang. Nah, jadi kalau misalnya coal price terus meningkat ya dan harga saham coal istilahnya tidak terlalu cepat naiknya, maka kalian masih bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengambil posisi ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, bagaimana berikutnya kita lihat ada DOIT. Nah, DOIT ini mungkin yang agak sedikit berbeda ya. Ini karena potensial upside-nya yang sangat menarik. Kalau teman-teman lihat dulu all time high-nya itu ada di kisaran 2000-an ya. Dan di sebelumnya juga mencapai 1000 lebih. Sehingga apa? Kalau misalnya DOIT mencapai di harga 800-an saja atau 900, maka DOIT sudah memberikan
potensi cuan, yaitu hampir 2 kali lipat. Apalagi kalau mereka bisa naik sampai ke 2000-an, ya itu memang sangat over optimistic ya. Tetapi teman-teman ya, perhatikan saja di DOIT ini potensial upside-nya masih cukup besar ya. Anggap saja bisa sampai 800, hitung sendiri berapa potensi untuk kenaikan mereka. Nah, kenapa saham coal ini menurut saya masih sangat layak untuk diperhatikan ya, karena harga coal itu terus naik ya. Jadi kalau misalnya di tahun ini, apalagi di China ya, kalau misalnya industrial mereka terus meningkat sehingga kebutuhan coal masih tetap meningkat, maka di tahun ini menurut saya akan tetap bagus ya untuk di sektor coal kita. Oke, jadi bagi kalian bisa memilih nih. Kalau mau dilihat dari potensial upside, ya bisa saja DOIT ataupun ITMG. Nah, tetapi kalau misalnya bagi kalian yang ingin mencari aman dan mendapatkan dividen yang cukup oke, menarik, ya PTBA ataupun ADRO adalah pilihan yang tepat buat kalian semua. Oke? Nah, sekarang saya juga ingin bahas sedikit mengenai bandarmologinya DOIT. Kalau kita lihat DOIT ini ada broker ZB dan BK ini, kalau kita lihat jumlah akumulasinya cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat dari overall, memang top 5 DOIT ini masih sedang terjadi akumulasi. Nah, hanya saja akumulasi ini sudah menaikkan harga DOIT sebesar 6.31%. Jadi besok teman-teman tetap harus perhatikan, kalau ingin mendapatkan entry point yang baik, perhatikan untuk entry di saat saham itu diakumulasi tetapi kenaikannya tidak terlalu drastis ya. Jadi besok DOIT ini masih layak untuk diperhatikan ya teman-teman. Nah, berikutnya saya ingin membahas sedikit nih tentang saham BRMS. Mungkin ada yang masih awam ya melihat saham ini atau bahkan sudah terus-menerus memantau saham ini. Nah, kenapa kita perlu melihat saham BRMS? Yuk kita coba perhatikan. Nah, ini ada berita ya di CNBC Indonesia di mana judulnya adalah BRMS Right Issue Rp 1.6 triliun ya, dan Hartman and Summer pembeli siaga mereka. Oke, kalian boleh membaca artikel ini secara lengkap, dia punya detailnya ya. Tetapi saya ingin membawa attention kepada kalian semua, kenapa kita layak untuk memperhatikan saham ini. Nah, karena ada sentimen yang berkeliaran di kisaran saham ini, maka ada kemungkinan bandar juga menggunakan momen ini untuk goreng naik ya istilahnya untuk menaikkan saham ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu. Saya ambil data dari segi bandarmologi. Ini dari tanggal Februari 1 ya sampai ke Maret 22. Sekarang kita coba lihat. Yang mengakumulasi saham ini paling besar adalah MG dan BF ya. Kita lihat top 5 net buy-nya dan top 5 net sell-nya ya kita lihat hampir merata. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari top 5 net buy-nya ya sebenarnya secara overall memang masih sideways ya, tidak ada terlalu berat di top 5 net buy-nya. Tetapi kita lihat MG dulu. Kenapa kita harus perhatikan MG? Coba kita lihat dulu di hari ini ya, di tanggal 22 Maret. MG dalam satu hari sudah melakukan akumulasi berapa? Sekitar 6,9 M. Nah, teman-teman coba perhatikan ini. Mereka punya average price berapa? Ada di 91,76 bukan? Nah, kalau kita lihat bahkan kita tarik sampai 1 bulan yang lalu, awal Februari, average price mereka ada di 91. Jadi, apa artinya ini teman-teman? Mereka tetap mengambil posisi semakin banyak ya, dengan harga average price di kisaran 91 ke atas. Jadi teman-teman, kalau bagi kalian yang ingin melakukan pembelian di saham ini, dengan istilahnya menggunakan sentimen right issue ini ya untuk mencari cuan, ya kalian boleh pikirkan untuk antri ya, istilahnya ambil posisi di harga 91 ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini ya, di mana average price rata-rata ya di 90 dan di 91, tetapi kalau kita lihat ada broker PF ini average price-nya cukup rendah ya di 81. Nah, jadi dengan sentimen red issue ini teman-teman ada potensi untuk bandar-bandar menggoreng saham ini naik. Jadi teman-teman bisa perhatikan terus dia punya bandarmologi, oke? Nah, besok strategi kira-kira bagaimana? Seperti saya bilang tadi, kalau kalian mau antri, bisa ambil di harga 91 itu paling tinggi atau ke bawah. Lalu di situ kita lihat apa yang akan dilakukan oleh broker MG. Oke, teman-teman? Nah, berikutnya ya, sekarang saya ingin membahas sedikit tentang BMRI. Jadi kan mungkin para investor sudah tahu ya, besok ada cum date-nya ya, di mana BMRI akan mencatat cum date untuk tebar dividen. Nah, sekarang strateginya bagaimana? Bagi kalian nih yang sudah mendapatkan posisi ya di BMRI, kalau seumpamanya besok BMRI rally di atas 3,5%, maka menurut saya sebaiknya kalian boleh taking profit. Kenapa? Karena kalau misalnya di atas 3,5% ini, artinya kenaikan saham ini melebihi
persentase dividen yield-nya yang akan mereka bagikan. Jadi mending kalian realize kalian punya profit dulu ya. Baru nanti setelah pembagian dividen, kalian mau entry ya kalian boleh entry kembali. Itu terserah kalian. Nah, tetapi kalau misalnya kenaikan besok itu justru di bawah dividen yield-nya, maka kalian biarkan saja, hold saja, dan terimalah dividen yield tersebut, yaitu di kisaran 3%-an lebih ya. Nah, dari situ kalian boleh hold saja sampai BMRI kembali naik. Dan kita tidak tahu ya seberapa lama BMRI akan naik. Nah, jadi kira-kira seperti itu strategi untuk besok ya BMRI. Nah, bagi kalian yang misalnya nih, belum mempunyai posisi sama sekali. Jadi mungkin besok pagi kalian lihat BMRI ini ada terjadi koreksi pagi-pagi. Ini contoh. Ya kalian sebenarnya boleh ambil posisi ya karena harga BMRI ini memang ada koreksi cukup bagus ya untuk kalian entry point. Jadi kalau misalnya kalian baru masuk istilahnya besok dan pagi-pagi ini terjadi rally di sesi pertama atau di sesi kedua dan seperti yang tadi saya bilang rally-nya sebesar 3,5% lebih, maka kalian bisa langsung dalam satu hari taking profit di saham BMRI. Tetapi kalau misalnya besok ada terjadi open gap atau ada terjadi rally yang sangat besar dalam pagi dan kalian belum ambil posisi, ya menurut saya jangan paksa untuk mengejar dividen tersebut. Oke? Baik, berikutnya sekarang saya ingin membahas sedikit nih tentang CPO karena mungkin ada yang kalian kebingungan atau tidak tahu bagaimana menghadapi sektor CPO yang banyak koreksi ya kemarin-kemarin ini. Sekarang saya ingin review kembali ya. CPO ini masih di harga yang sangat tinggi. Di mana waktu itu sebelumnya memang sempat menembus harga 4.000 bahkan 4.000 lebih ya. Yang dimana saya sudah sempat menyebutkan di video saya sebelumnya kalau harga 4.000 ke atas terus, ini CPO sudah overpriced atau terlalu mahal. Itu tidak wajar menurut saya. Nah sekarang CPO sudah terjadi koreksi ya di kisaran 3.700 sampai ke 3.800. Menurut saya harga ini justru masih sangat tinggi ya kalau kita perhatikan teman-teman sebelumnya ya di tahun 2012 dan di tahun 2008 sebelumnya ini. Nah ini CPO harganya memang hampir mencapai 4.000-an. Sehingga apa? Kalau dengan koreksi yang besar pun dari 4.100 atau 4.000 ke 3.008 itu harga CPO menurut saya masih sangat tinggi ya. Dan bahkan seumpamanya nih CPO ini terjadi koreksi lanjutan sampai ke 3.500. Coba teman-teman lihat. 3.500 CPO pun masih sangat mahal ya teman-teman. Jadi apa maksudnya saya ingin infokan ini? Kalian jangan terlalu panic selling istilahnya karena melihat saham itu berbalik arah atau koreksi secara besar. Tetapi kalian belum melakukan analisa siapa yang melakukan taking profit atau siapa yang kemarin akumulasi. Mereka apakah sudah lepas atau tidak. Itu mesti kalian pelajari dulu. Jangan terlalu tergopoh-gopoh dalam mengambil keputusan. Oke? Jadi teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Kita sekarang bandingkan dengan harga saham-sahamnya. Ini ada LSIP, ada SSMS, ada SIMP, dan juga ada AALI. Coba kita perhatikan dengan grafik sahamnya dengan harga CPO-nya. Oke? Jadi teman-teman coba lihat ya di harga tahun 2019, tahun 2020 ya. Teman-teman lihat CPO memang jelek-jeleknya istilahnya mereka ini di bawah sideways dan harganya rendah. Tetapi coba teman-teman lihat itu di tahun 2019 itu CPO harganya di kisaran segini 2.000 ya wajar saja mereka punya sahamnya di sini. Tetapi sekarang harga mereka itu sudah hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau kemarin kan 2.000 itu berarti 2 kali lipatnya 4.000. Sekarang ada di 3.800-an. Berarti misalnya kalau CPO bertahan terus di harga tersebut maka potensial untuk mereka naik itu masih sangat besar ya teman-teman. Setidaknya mereka mencoba misalnya contoh di LSIP ke 2.000 ini masih sangat-sangat memungkinkan ya. Saya tidak bilang kalau misalnya LSIP-nya sampai 3.000 yaitu terlalu muluk-muluk. Walaupun kita lihat kalau misalnya CPO-nya terus di harga segini untuk mencapai LSIP ke 3.000 masih sangat memungkinkan. Tetapi anggap saja LSIP ini mencapai ke 2.000 lebih. Ini potensi cuan kalian sudah berapa? Dan ingat saham ini bukan saham day trade ya. Artinya kalian jangan harap untuk mendapatkan cuan 2 atau 3 hari dalam saham ini. Saham ini adalah mid-term istilahnya hitungan bulanan ya. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan apakah saham ini baik atau tidak. Nah, bagaimana sekarang kita memantau di pergerakan harga CPO. Jadi kalau misalnya CPO ini turun terus sampai di bawah 3.000 mencapai 2.500, nah itu kalian baru boleh was-was. Artinya kita refresh kembali nih apakah kita boleh masih membeli atau hold saham CPO. Tetapi kalau mereka masih di atas 3.000 atau di atas 3.500 bahkan itu saham CPO masih sangat aman ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya juga ingin menyampaikan ya, di minggu ini
pendaftaran batch selanjutnya untuk grup Premium AG Invest akan segera dibuka. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, terus pantau channel AG Invest. Nah, berikutnya kalau misalnya formulir pendaftaran sudah ada, saya akan infokan di channel YouTube AG Invest. Jadi stay tune ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin bertanya seputar grup Premium AG Invest, kalian bisa langsung ya tanyakan ke Telegram di @AGInvestAdmin atau @AGInvestAdmin2. Oke? Jangan sampai salah sambung istilah karena banyak penipuan di Telegram ya yang mengatasnamakan AG Invest. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman. So I hope to see you guys soon on grup Premium AG Invest. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru mengenai seputar dunia saham. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.